Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam sehat dan salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Marilah kita memanjatkan segala pujian dan syukur kita kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikannya yang boleh kita alami sejauh hidup yang Tuhan anugerahkan sampai pada saat ini. Dan sebelum kita membaringkan tubuh kita untuk menikmati peristirahatan, mari kita siapkan hati kita untuk menyatakan penyembahan kepadanya lewat renungan dan doa malam. Untuk itu, mari kita sejenak mengambil saat yang teduh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, PKJ 285. Kita nyanyikan sambil berdiri. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Pertolongan kepada kita itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang tetap setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita puji namanya melalui PKJ 134, menakjubkan benar, mengagumkan benar. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang buta celik, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia.
Orang sakit sembuh, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang tuli mendengar, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Yang dirasuk dilepas, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Mari saudara-saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukur kami atas kehidupan yang Engkau anugerahkan. Dan kami rindu untuk terus mengisi kehidupan kami di dalam terang firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang akan memungkinkan kami dan memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Kami sadar akan segala kelemahan kami, karena itu ampunilah kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma pada pasal yang keempat, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Roma pasal 4, ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Tema perenungan kita menanti pemenuhan janji dalam ketidakpastian. Menanti pemenuhan janji dalam ketidakpastian. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sehat dan salam damai sejahtera bagi kamu semua. Satu hal yang paling melelahkan dan sekaligus sangat membosankan dalam hidup adalah menunggu. Sekalipun realitanya kita hanya duduk tanpa melakukan apa-apa, secara fisik mengeluarkan tenaga, tetapi tetap saja menunggu itu sangat membosankan. Sekali lagi saudara-saudaraku, sekalipun menunggu itu, realitanya kita tidak beraktivitas yang berlebihan, kita hanya duduk tanpa melakukan apa-apa, secara fisik tidak ada tenaga yang terkuras,
Tetapi tetap saja hal itu sangat membosankan dan kita pun merasa capek untuk melakukannya. Apalagi jika kita diminta menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kapan dan bila mana hal tersebut akan diwujudkan. Menjadi sebuah tanda tanya tentunya bagi kita semua. Mengapa menunggu itu membuat kita lelah dan capek? Saya mau mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Karena hal itu memeras pikiran dan perasaan. Jadi menunggu itu memang benar tidak mengeluarkan tenaga yang besar, kita tidak melakukan aktivitas yang berat, tetapi persoalannya ada pada pikiran dan pada hati. Jika hati kita sudah mulai resah dan pikiran kita sudah mulai sumpek, maka tubuh ini pun akan meresponnya secara berlebihan dan kita akan merasakan kelelahan. Karena itu banyak orang yang menunggu, tiba-tiba terlelap atau tertidur. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk memposisikan diri pada Abraham. Abraham sesungguhnya menunggu pemenuhan janji Tuhan dalam ketidakpastian. Bahkan saya mau mengatakan bahwa Abraham sedang menunggu sesuatu yang mustahil akan terjadi. Sebab realita yang ada dicatat dalam bacaan kita. Ia hampir berumur 100 tahun. Yang tentunya tubuh atau fisiknya sudah semakin lemah. Dan lebih daripada itu, dikatakan rahim Sarah telah tertutup. Jika Anda dan saya ada pada posisi Abraham, tentu penantian ini adalah sebuah penantian yang kosong. Sebab menurut ukuran manusia, bukan lagi keturunan yang akan kita sambut, tetapi yang akan menyambut kita hanyalah kematian. Dan disinilah bedanya Abraham dengan kita. Sekalipun realita bertolak belakang dengan janji Tuhan, namun ia tetap percaya juga. Ayat 18 menegaskan sikap Abraham, sebab sekalipun tidak ada dasar baginya untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Sekalipun tidak ada dasar, tidak ada alasan baginya untuk berharap, untuk menanti, untuk menunggu. Tetapi Abraham tetap percaya juga. Mengapa saudara-saudara? Karena iman, maka Abraham diberikan motivasi, keyakinannya ditumbuhkan, semangat hidupnya terus menyala-nyala. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah yang berfirman. Bagi Abraham, Allah tetaplah Allah, bukan manusia. Jika manusia begitu mudah berlaku tidak setia, maka Allah adalah Allah yang setia pada janjinya, dan sekali ia berjanji, maka untuk selama-lamanya ia memegang janjinya itu. Itulah sebabnya iman Abraham tidak menjadi lemah, walau tubuh manusiawinya semakin lemah. Justru dikatakan dalam bacaan kita, malah imannya semakin berkobar-kobar dan ia memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, melalui perikop ini, kita mau diajak untuk memiliki sikap sama seperti Abraham dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, pencobaan, bahkan ketidakpastian. Boleh jadi saudara-saudaraku,
Saat ini Anda sedang menghadapi persoalan yang begitu berat dan menanti kuasa Tuhan untuk meluputkan Anda dari persoalan itu. Jika saat ini, sekali lagi, jika saat ini hati Anda sedang mendakwa keyakinan Anda bahwa Allah yang Anda sembah tidak lagi mempedulikan Anda, mari pandang kepada Abraham. Persoalan Abraham jauh lebih berat dari persoalan yang kita hadapi sekarang. Persoalan Abraham jauh lebih besar daripada persoalan yang selalu diperhadapkan kepada kita setiap hari. Tetapi Abraham tetap kuat dalam pengharapannya bahwa Allah pasti mewujudkan apa yang terbaik dalam kehidupannya sekalipun ia menunggu dalam ketidakpastian. Apa rahasianya? Rahasianya bagi Abraham, Allah itu mengendalikan waktu dan kehidupan. Sekali lagi, rahasianya terletak di sini. Allah mengendalikan waktu dan kehidupan. Ketika ia berjanji bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dalam kemustahilan, Abraham tetap percaya. Disinilah kita mau belajar tentang arti keberserahan diri dalam kendali Tuhan. Disinilah kita mau belajar tentang arti keberserahan diri di dalam kontrol Tuhan. Disinilah kita mau belajar tentang arti keberserahan diri secara penuh pada ketetapan Tuhan. Mari kita bangunkan keyakinan kita bahwa seberat dan sebesar apapun persoalan yang melanda kehidupan kita, sehingga dunia melihat kehidupan kita mustahil lagi dapat berubah. Tetapi dari firman Tuhan kita mendapatkan pengharapan yang pasti bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, tangan Tuhan ada menopangmu, tangan Tuhan ada memegangmu, tangan Tuhan ada menyertaimu sepanjang jalan yang engkau tempuh. Dan apa yang dikatakan mustahil bagi dunia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu di tengah kemustahilan sekalipun, jikalau Tuhan berkehendak memberkati kehidupan kita dengan segala kebaikan, maka tidak ada satupun yang dapat membatalkannya. Firman Tuhan mengatakan, jikalau Tuhan membuka pintu, maka tidak ada satupun kuasa yang dapat menutupnya. Dan ketika Tuhan menutup pintu, tidak ada satupun kuasa yang dapat membukanya. Mari saudara-saudara, kita tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Sekalipun dalam ketidakpastian, kita percaya Ia akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang beriman. Amin firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Sehingga pada malam hari ini kami kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu. Betapa Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, banyak hal yang membuat kami takut, banyak hal yang membuat kami khawatir, bahkan kami terkadang mempertanyakan tentang kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih jikalau firman-Mu datang menyapa kami untuk belajar kepada pribadi Abraham, bapa segala orang beriman. Persoalan yang dihadapi oleh Abraham jauh lebih besar dan lebih berat dari persoalan yang kami hadapi. Kami mau belajar tentang makna keberserahan diri secara total, di mana Abraham tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala janjinya untuk memberikan yang terbaik
bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itu Tuhan, materaikan firman-Mu di hati kami, sehingga seberat dan sebesar apapun persoalan yang sedang melanda hidup kami, pengharapan kami tidak akan pernah memudar. Keyakinan dan iman kami kepadamu tidak akan pernah padam. Justru tantangan dan persoalan akan semakin membakar keyakinan kami untuk melihat kuasa Tuhan bekerja, mengubah segala kepahitan dalam hidup kami menjadi manis pada waktunya. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau sendiri yang akan melawat anak-anak Tuhan, yang sampai pada saat ini sedang menanti kuasa-Mu dinyatakan melalui kesembuhan. Untuk itu hamba terus berdoa buat kekasih kami Bapak Karel Salamba, yang dalam kelemahannya beberapa waktu dirawat di rumah sakit dan sekarang ini dirawat di rumah. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tengah persoalan yang sedang melilit kehidupannya, yakni kelemahan tubuh. Beri kuat iman dan pengharapannya, sehingga ia tidak kehilangan akan pengharapan yang pasti bahwa di dalam Tuhan jaminan akan kehidupannya dan masa depannya. Kami pun berdoa untuk Bapak Yohanes Sipi, untuk Bapak Yonatan Sampetoding, untuk kekasih kami Audi Mantiri, untuk Ibu Deborah Salempang, untuk Ibu Alfridah Paembonan, dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang menjerit karena kelemahan tubuh. Kiranya iman Abraham pun mereka miliki di tengah situasi penantian mereka untuk mengalami kuasa yang dari Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kami yakin dan percaya, jikalau Tuhan bertindak, maka tidak ada satupun kuasa yang dapat merintanginya. Mari Tuhan berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga melalui semua itu, mereka kembali kuat untuk menikmati hidup karunia Tuhan dan bersyukur kepadamu. Pun demikian hamba berdoa untuk kekasih kami Mama Esra Lallo, yang sudah sekian lama dalam penderitaan karena penyakit kanker. Mari Tuhan lawat ia dan pulihkan keadaannya. Pun hamba berdoa untuk Mama Richard, yang sekarang ini bertugas mengemban panggilan kemanusiaan di daerah zona merah, untuk mereka yang terpapar virus corona di rumah sakit Wahidin. Mari Tuhan jaga dia, mari Tuhan lindungi dia bersama dengan para medis yang lain, agar mereka tetap kuat dan sehat, dan dengan kekuatan itu pula mereka akan melayani anak-anak Tuhan, semua orang yang terpapar virus corona, dan dengan pertolongan Tuhan melalui mereka, maka orang yang dirawat pun dapat mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, hamba pun bersyukur bersama-sama dengan Opa dan Omah Manurung yang tepat pada hari ini boleh merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-56 tahun. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan kehidupan membangun rumah tangga yang sudah cukup panjang Engkau karuniakan buat Opa dan Omah Manurung. 56 tahun Engkau telah memberikan waktu menyaksikan segala kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan berumah tangga. Engkau hadirkan anak-anak, Engkau hadirkan cucu-cucu, bahkan cicit-cicit Tuhan karuniakan. Sehingga sungguh betapa ketika usia ini mereka nikmati, hati mereka limpah dengan syukur bersama-sama dengan anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicitnya. Tuhan terus berkati orang tua kekasih kami. Beri kuat dan sehat badani kepada mereka untuk menikmati masa tuanya, dan lapangkan jalan bagi mereka untuk menyaksikan generasi-generasi karunia Tuhan
dalam suasana hati penuh sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan di Jemaat Masale dan yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale. Diberkati dengan segala kelimpahan kasih karunia-Mu, sehingga hidup mereka penuh dengan rasa syukur. Memberkati anak-anak cucu umat-Mu, memberkati oma-oma dan opa-opa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kehidupan hamba-Mu, rumah tangga hamba-Mu, memberkati istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, seisi rumah tangga hamba-Mu. Kiranya kami senantiasa merasakan kasih dan karunia-Mu di dalam menjalani kehidupan dan mengemban pelayanan di Jemaat Masale. Memberkati kekasih kami Vina, pun demikian Cali dan Nando. Inilah Tuhan doa kami, memohonkan berkat dan kasih-Mu serta perlindungan-Mu di dalam kami menikmati malam karunia-Mu. Sehingga dengan pertolongan Tuhan besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh keberkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Mari saudara-saudaraku kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian dengan Yesus di dalam perahu, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, di badai yang seram. Pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku senang, berlabuh dan menang. Saudara-saudaraku, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, walau di dalam menanti kasih dan kebaikan-Nya senantiasa ada ketidakpastian, namun yakin bahwa Dia yang berjanji itu setia, Ia akan melimpahi kita dengan segala kebaikan-Nya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, demikian ibadah kita. Dan kami perlu sampaikan bahwa besok kita akan menikmati persekutuan ibadah keluarga pada pukul 19.00 dan diharapkan kepada keluarga yang mendapatkan pelayanan mempersiapkan diri dengan baik. Demikian, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.